Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi qawim wa bayyana lana siratal mustaqim bil ayati wa dzikril hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min ahli yaumiddin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladziina taslimu bihaqqil matin fa fazu bis-sawabil muqimin fi jannatin na'im. Wallahu ta'ala bi kitabil Qur'anil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Amma ba'du, yang kami hormati jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah dan jajaran pimpinan daerah Malaysia Kota Blitar beserta seluruh takmir masjid At-Taqwa pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Blitar, juga bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian rutin Ahad pagi PDN Kota Blitar yang dilaksanakan di Masjid At-Taqwa ini. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan hidayahnya kita masih mampu menjauhi larangan-larangan Allah. Yang kedua, kita masih ditakdirkan oleh Allah mendapatkan hidayah untuk senantiasa mentaati perintah-perintahnya. Salah satu perintahnya adalah thalabul ilmi, adalah menuntut ilmu agama. Ilmu agama itu wajib bagi kita sampai ilal mahdi, minal mahdi ilal mahdi, dari lahir sampai kita menjelang masuk ke liang lahat. Serta yang kedua, selawat serta salam mudah-mudahan tetap berlimpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan jasa beliau kita menerima Islam di Indonesia ini. Para jemaah sekalian, saya ingin mengutip sedikit surat Ar-Rum, surat yang ke-30 dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudibina ilaihi wattaquhu. Dua kalimat yang berat maknanya. Jika kalian ingin bertobat, ada yang menafsirkan Ibnu Katsir dengan jika kalian ingin bertobat dan kembali ke jalannya, ke jalan Allah, modal yang pertama wattaquhu, takwa. Apa takwa itu? Yaitu kepatuhan total kepada Allah. Patuh total kepada Allah berarti kita patuh kepada Al-Quran. Kemudian yang tidak jelas dalam Al-Quran ini baru diterjemahkan dalam kehidupan Rasulullah. Di Al-Quran banyak perintah aqimus sholata wa atuz zakat, tegakkan sholat dan bayarkan zakat. Bagaimana menegakkan sholat? Tidak ada dalam Al-Quran, ketemunya di hadis, di sunnah Rasulullah, di perilaku Rasulullah. Wattaquhu, jadi yang pertama patuh pada Al-Quran, pada Allah, patuh pada Al-Quran. Yang kedua yang tidak jelas dalam Al-Quran, kita mencari ilmunya lewat hadis Nabi, sehingga tidak bisa tidak seorang mukmin menurut surat Al-Rum ayat 31 berperilaku hidup di dunia harus berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu modal yang pertama, wattaquhu. Yang kedua, waqimus sholata, tegakkan sholat. Perintahnya aqimus sholat, bukan kerjakan
Sudahkah kita menegakkan sholat? Mau Anda jawab, Bu? Sudah? Lo harus yakin dong. Bapak-bapak nggak jawab. Gak tegak sholat itu bapak-bapak. Bengkong lihat. Sudah tegakkan sholat? Itu umpama masih belum, berarti ilmunya kurang. Itu saja. Kemudian bagaimana menegakkan sholat? Cara takbir saja banyak yang berbeda-beda kita. Ada yang takbirnya nggak kokoh. Mohon maaf ya. Menghadap kiblat. Ada yang sampai berlebihan. Macam-macam. Terus kita ikut yang mana? Ikut yang mana? Ikut sunnah Rasul. Ada yang bawa hafidh, ada ya? Dalam kitab hafidh, kitab himpunan putusan tertib Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah mencantumkan di halaman 85 kalau tidak salah. Hadis Nabi berbunyi seperti ini dan diterangkan oleh hafidh itu, takbiratul ihram itu mencontoh Nabi. Kita ayat ini anak dari beliau ketika takbiratul ihram itu mengangkat kedua belah tangannya sejajar dengan bahunya. Paling tinggi udunai, paling tinggi sejajar daun telinga. Ada larangan, wala tukhalifu adanakum. Jangan melebihi daun telingaku. Sudahkah sama takbiratul ihram kita? Aku lihat bapak-bapak dulu. Coba semuanya tangan dilutut, Pak. Tangan dilutut semua bersama-sama. Kalau saya bilang takbiratul ihram, angkat tangan dan takbir. Kita mulai takbiratul ihram. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Lagi. Allahu Akbar. Ayo. Sendiri. Sambil mengucap sama-sama. Takbir. Ayo. Ibu-ibu coba tangannya dilutut semua. Takbiratul ihram. 1, 2, 3. Mulai. Kurang nyaring, yang nyaring. Lagi. Sama dengan bapak-bapak. Gini ya. Allahu Akbar. Betul? Kok nggak jawab? Berarti nyontek ya tujuannya. Ayo sama-sama. Gini ya. Allahu Akbar. Itu lah. Ya salah. Nyontek. Karena tidak mencontoh Rasulullah. Apa hadisnya dalam HBT ini disebutkan warafa'nya dari Allahul Kaibani. Kemudian beliau mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya, paling tinggi sejajar daun telinga. Rafi'an yaqulu, sambil mengucap Allahu. Berarti mengangkat tangan itu sambil mengucap Allahu. Berarti di mana titik barnya? Di atas. Allahu Akbar. Di sini bar. Summa yadahul yumna ala al-yusra. Kemudian letakkan tangan kanan pada tangan kirinya. Ala sadrihi pada dadanya. Jadi meletakkan tangan sudah tidak ada kata-kata, sudah tidak berbunyi. Yang benar Allahu Akbar. Angkat tangannya sampai di atas. Kadang-kadang imam sholat juga Allahu Akbar. Berarti HPT yang dihitung oleh BBM itu kepada BBM tidak mungkin anyar ya. Jadi nggak punya HPT ini Ustaz, anyar ya, bagus. Gak bagus gak dilocok. Kalau lepok bagus dibaca. Sudah ya? Allahu Akbar. Mungkin ada sekian detik tek baru meletakkan tangan kanan pada tangan kirinya pada dadanya. Kemudian
Allahu Akbar, turun tidak ada kata-kata bunyi. Wow, apa kita di sini takbir. Jadi Allahu Akbar sampai di atas, turunnya sudah tidak ada kata-kata. Allahu Akbar di atas. Kemudian baca doa iftitah. Doa iftitah bagaimana yang benar? Banyak. Allahumma rabba Jibril wa Mikail. Ya, doa iftitah seperti itu. Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal. Ada itu. Ada Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Sampai di situ. Tidak digandeng dengan bacaan itu, tidak ada. Apa hadisnya? Ada seorang anak muda datang kepada jamaah Rasulullah. Beliau datang terlambat, paling belakang sendiri. Rasulullah sudah takbiratul ihram, sudah selesai, sudah sendakap, tinggal baca Al-Fatihah. Nah, anak muda ini takut ketinggalan baca Al-Fatihahnya Rasul. Beliau membaca Allahu Akbar kabira. Hadisnya berbunyi, "Idza qala rajulun minal qaumi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila." Jadi anak muda ini datang ke jamaah Rasulullah, langsung Allahu Akbar takbiratul ihram, baca lagi, ada takbir, kalimat takbir lagi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tapi di Indonesia kebanyakan Allahu Akbar, tidak dibaca lagi takbirnya, tapi langsung kabira walhamdulillahi katsira. Mestinya ada Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kabira Maha Agung. Artinya berbunyi seperti itu. Jadi dua kali takbir kalau pakai kabira, Allahu Akbar takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ. Kemudian habis sholat Rasulullah zikir dulu. Zikir yang pertama Rasulullah apa? Istighfar. Takut sholatnya tidak sempurna. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian ada hadis yang lain, beliau takbir 3 kali juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian hadis yang lain, beliau ditambah dengan kalimat Allahumma antas salam, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakallahul alaika ya dzal jalali wal ikram. Imam Az-Zuhri menambahnya dengan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ini hadis lagi ditambah dengan Imam Az-Zuhri Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyana rabbana salam. Ya Allah, kesejahteraan, keselamatan itu dari Engkau ya Allah. Kemudian wahayyana rabbana salam, hidupkanlah kami dalam keadaan sejahtera dan damai di dunia ini ya Allah. Wadkhilnal jannata, dan masukkan kami ke dalam surgamu dalam keadaan salam dengan keadaan damai. Itu Imam Ghazali namanya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada kunci surga. Apa kunci surga? Baca ayat kursi. Habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salam yang pertama. Yang kedua, riwayat Abu Daud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kata orang-orang Indonesia, oh salamnya Muhammadiyah. Kan hanya Muhammadiyah yang mengerjakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan? Kemudian ke kirinya Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian awal-awal Muhammadiyah berdiri di zaman datang mencantumkan hadis yang lengkap dua-duanya. Ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap. Habis salam kemudian di Indonesia ada yang merusak. Apa? Bobo salaman. Kita sholat itu liqah kepada Allah, hadir dengan Allah, sisa hadir dengan Allah itu pergunakan. Di situ ada kunci surga.
Maka ayat al-kursi itu boleh sholatin maktubat qabla an tukallimu ahadan minan nas. Barang siapa membaca ayat kursi setelah sholat wajib qabla an tukallimu ahadan minan nas berhubungan dengan tetangga sholatmu. Kurung salaman, kurung ngomong-ngomong. Nah, kita baca ayat kursi. Apa kata Nabi? Lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta. Tidak ada yang menghalangi untuk masuk surga kecuali kematianmu. Sudah dikerjakan? Kok gak nyari, Bu? Ada sebagian yang iya, ada sebagian yang memang jelaskan. Besok kerjakan. Habis salam jangan kamu salaman dengan tetangga sholatnya. Itu kalau kita bersalaman batal sudah. Tidak ada kunci surga hilang. Kalau ada yang mau salaman, pucat-pucat saya sering mengajar di mana di Banyuwangi, pulangnya kadang-kadang maghrib di masjid di Purbolinggo saya. Kemudian ketika ada yang ngajak habis salam, ngajak pucat salaman. Mengajar kadang-kadang, alhamdulillah terus baca ayat kursi. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bareng-bareng sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Man alladhi ya'lamu ma bisyai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Internya Ustaz itu dapat pahala berapa ya? Karena saya dulu dengan saya dapat pahalanya. Apa? Barang siapa baca ayat kursi sebelum salaman dengan tetangga sholatmu, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa yamuta. Tidak ada yang menghalangi untuk masuk surga kecuali kematiannya. Makanya rebut kunci surga itu. Ada yang bersalaman. Alhamdulillah itu syaitan tersipu sudah baca ayat kursi. Jangan mereka. Salaman sunnah hanya itu baru ketemu. Baru berdiri sholat, baru ketemu, boleh salaman. Sholat belum dimulai. Karena sholat baru dimulai ketika niat sudah di hati. Menghadap kiblat, sholat kepada Allah. Kemudian ada yang memberitahu, ada Syekh Ibnu Hajar Al-Waisi. Beliau menerangkan, ada santrinya tanya, Syekh, saya kalau sholat nggak bisa khusyuk, Syekh, sulit konsentrasi. Oh, lafazkan niatmu. Ini Ibnu Hajar Al-Waisi mengaku pengikutnya mazhab Syafi'i, tapi bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um maupun kitab Asyur Lahir tidak mencantumkan cara sholat pakai usulli. Ibnu Hajar Al-Waisi mengajarkan lafazkan niatmu. Nah, niat sholat umpama bahasa Jawa, bahasa Blitar boleh. Ya Allah, mulai niat sholat zuhur, ya Allah sekawan rakaat ngadep kiblat, ya Allah. Ngadep ke Ka'bah. Jadi bayangkan kita menghadap ke Ka'bah. Arba'a rakaatin sekawan rakaat, ya Allah. Lillahi ta'ala karena panjenengan, ya Allah. Sudah berhenti. Kemudian bila imam takbir, ikutlah takbir. Imam takbir Allahu Akbar. Maka makmum barulah bertakbir. Idza kabbara fakabbiru. Jika imam takbir barulah makmum takbir nusul. Kalau takbiratul ihram telat. Banyak yang sulit, banyak yang justru dibuat dengan sulit. Justru takbir sudah imam sudah mau baca Al-Fatihah, usul belum selesai. Jadi tidak sesuai dengan nasihatnya Ibnu Hajar
makmum kepada Allah Ta'ala. Langsung imam takbir ikut, imam takbir selesai makmum ikut. Allah Akbar. Barang siapa yang takbiratul ihramnya berurutan dengan imam, pahalanya itu yang paling afdal. Dengan 41 hari tidak pernah telat ikut takbiratulnya imam itu pasti masuk surga, dijamin masuk surga. Tolong pulau sama duhur, asar, isya, subuh bersama imam. Allahu Akbar. Kalau tolong pulau sama dino dilalah Allah tamu kaiso jamaah batal, pasti masuk surganya Pak. Barang 41 hari saja mampu betul pertahankan duhur, asar, isya, subuh jamaah di masjid, maka pasti masuk surga. Apa? Nanti selanjutnya akan segera datang ke masjid. Yang siapa mampu 41 hari ikut takbiratul imam, pasti besok-besoknya akan rajin sholat berjamaah. Karena nanti sholat berjamaah itu kunci surga. Man syarrahu ayaskunahu buhatal jannah falyalzimil jamaah. Barang siapa yang ingin masuk di tengah-tengahnya surga, falyalzimil jamaah, maka rajin-rajinlah sholat berjamaah. Ini bimbingan sholat. Ada ratusan hadis tentang sholat. Seperti takbiratul ihram tadi, anak muda ini membacanya Allahu Akbar katsira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis sholat Rasulullah habis zikir itu, habis zikir Allahu Akbar, astagfirullah astagfirullah Allahu Akbar Allahu Akbar, baca ayat kursi, tanya manil qailu kalimat kata wa kata, sapa sing maca kaya ngono wae. Yang baca Allahu Akbar tadi. Kemudian jamaah yang lain tak ada yang merasa ditanya lagi. Kemudian anak muda yang ini merasa paling pusing tak boleh lagi. Kenapa? Rasulullah itu dapat apa? Dapat mukjizat. Umatnya yang di belakang dengan batu ngerti. Ada yang baca apa? Ngerti. Karena dapat mukjizat. Kemudian beliau bertanya, "Sopo wong sing maca kalimat itu tadi?" Anak muda ini langsung merasa, "Ana ya Rasulullah. Ajibtu laha utihat laha apa bersama." Aku kagum dengan kalimat itu karena dengan kalimat itu dibutuhkan hijab itu langit. Hijab hilang, kita khusyuk dengan Allah. Kadang-kadang kita sholat terutama ibu-ibu, Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kami mohon ya Allah kepada panjenengan ya Allah, jauhkanlah dosa-dosa kula ya Allah. Kalian turun itu atuhe koyo atom wetan kalian kali kula. Mulut ngomong begini tapi otak, waduh, mau deket tiba tentu tak tutup. Pikiran yang langgar. Guyu pengalaman berarti. Sing bapak-bapak, Allahu Akbar. Allahumma ba'id baina wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma khairin khataya bil mayyiti wal bar. Tutup pada kalimat yang ketiga. Ya Allah, hapuslah dosa-dosa kula koyo disiram dengan air, salju dan tapi pikiran ngomong ngotot boten. Engko Pak Joko ndeka kan piro masuk. Nah, baca doa itu katanya hijab pintu langit itu. Apalagi sholat berjamaah. Dari hadis kumpulan hadis bimbingan sholat tebal ini, saya menulis beberapa. Ketemunya ini diterangkan buat anda. Saya akan nutup ya sambung bulan depan. Mudah-mudahan untuk para jamaah sekalian. Sholat ini kunci utama. Kemudian karena ada kalimat ajib, kemudian setelah anak muda membacakan ajib tulaha utihat laha apa bersama. Aku kagum dengan kalimat itu karena dengan kalimat itu dibukakan hijab di langit. Kemudian ada ulama yang berpendapat karena doa itu
kita ini pendek digandeng dengan hadis wajahtu. Padahal hadis wajahtu itu panjang. Wajahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda. Sama-sama. Wajahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda. Hanifan musliman wa ma'ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kan? Bukan masih mulia. Sampai di situ apalnya. Nah, hadisnya panjang. Hadisnya berbunyi setelah wa ana minal syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku. Ya Allah, panjenengan ini Tuhan kula. Allahumma antal maliku. La ilaha illa anta wa tanazul pangeran kecuali panjenengan ya Allah. Antara rabbi wa ana abduka, panjenengan rabbi kula, zat yang mengatur hidup kula ya Allah. Kula niki hamba panjenengan. Untuk masa jenengan diatur oleh Gusti Allah. Bahasa yang semua meluru. Kita ini datang ke sini diatur oleh Allah. Kita dapat rezeki itu diatur oleh Allah. Kita dapat istri diatur oleh Allah. Itu semuanya Rabbi. Antara dua anak bukan. Engkau yang mengatur kami dan kami adalah hamba-Mu. Dalam nafsi wa taraktu bidamil fafili dulu di jami'al yasudulu wa ila anta. Kami penuh dengan dosa ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kami kecuali Panjenengan ya Allah. Layak dulu ila anta. Wahdini asanil akhlaqi layak di asanil ila anta ya Allah. Berilah bimbingan kepada kami agar kami punya akhlak yang baik dengan Engkau ya Allah. Apa? Bila dapat rezeki bersyukur. Bila ada sesuatu yang tidak mengenakan di pandang mata kita mengucapkan subhanallah. Masuk ya Allah. Ayo kita sama-sama. Kalau saya ngomong merah, ucapkan subhanallah. Merah. Tunjukkan langit bahwa ayat masuk ya Allah. Tunjukkan tangan ke atas. Merah. Merah. Kemudian bila saya bilang putih, alhamdulillah. Putih. Tangan dua-duanya. Putih. Putih. Kalau saya bilang hijau, takbir. Kekuatan Allah. Jadi takbirkan begini dong. Hijau. Allahu Akbar. Hijau. Hijau. Oh, mohon maaf. Tadi dulu. Yang alhamdulillah itu kuning. Merah, kuning, hijau, yang terakhir putih. Putih, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang bisa mengatur ulum terjadi panjenengan. Kita diatur oleh Allah. Jadi dari depan dulu ya. Merah, subhanallah. Kuning, alhamdulillah. Hijau, Allahu Akbar. Putih, la haula wala quwwata illa billah. Lagi, merah, subhanallah. Ibu-ibu cerdas, bapak-bapak harus ini. Merah, subhanallah. Putih, oh salah, ada masalah kayak gitu. Merah, subhanallah. Kuning, alhamdulillah. Hijau, Allahu Akbar. Putih, la haula wala quwwata illa billah. Cara mengajarkan anak kecil, cucu, ayo. Kalau nenek bilang merah, ucapkan subhanallah ya nak. Oh ya nek, itu menggembirakan. Ini cara Muhammadiyah mengajarkan anak kecil. Dengan tak ibaratkan anak ikan. Ini teorinya dulu, zikir. Nah, begitu Pak Ibu sekalian. Antara biwana buka dalam nafsi wa taraf dengan bifadli dulu di jami'il anta malikul la ilaha illa anta antara biwana buka dalam nafsi wa taraf dengan bifadli dulu jami'an wahdini asanil alaqi la yatil asanil illa antara wal khairu kulluhu bi yadika wa sharru laysa ilaika. Dan segala kebaikan itu hanya datang dari Engkau ya Allah. Dan kejelekan itu tidak datang dari Engkau ya Allah.
Enten masalah tak, Bu? Kok rame, Bu? Coba ngomong diri untuk ampuli aku. Kemudian sampai terakhir itu sampai dengan tabrak taruhan tarik astagfirullah. Kan jangan jadi. Makanya pakai ketika sholat tahajud. Saudara itu sholat tahajud, Bu. Kalau berat sholat tahajudnya, maka ringankan. Bagaimana ringankan? Habis sholat isya, sholat ba'da isya, habis sholat ba'da isya, sholat witir dulu sebelum tidur. Nah, Abu Hurairah begitu. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu awsanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bil witri qabla naum. Aku dinasihati oleh Rasulullah untuk sholat witir sebelum aku tidur. Maka aku kerjakan terus-menerus. Witir dulu sebelum tidur. Kalau malas satu rakaat ba'da isya, tidak apa-apa. Syukur tidak malas 3 rakaat. Syukur lebih semangat 5 rakaat. Sehingga sholat tahajudnya tinggal 6. Sholat tahajudnya tinggal 6 rakaat, sehingga jangkep 11. Kalau tahajudnya sudah mepet, banyak masjid sudah mu'alif itu, maka cukup 2 rakaat, tidak apa-apa. Witir sudah dikerjakan sehingga wah sudah jam berapa? Enggak lutut, langsung lutut sholat 2 rakaat. Menuntut di belum atas, maka sudah dikatakan rajin sholat tahajud. Orang yang rajin sholat tahajud di alam kubur kita akan terang benderang. Ingin terang benderang di alam kuburnya, Bu? Ya, sholat tahajud. Walaupun 2, witirnya walaupun 1 rakaat habis sisa, habis sholat ba'da isya. Para jemaah sekalian, banyak sebetulnya yang harus kita sampaikan di sini, tapi karena keterbatasan waktu ini baru 1 lembar ini yang saya bacakan. Kemudian perbaiki sholat itu agar apa? Agar sholat ini kita bisa diterima amal semuanya, kunci amal. Innama yu'abadu hasabu bil abdu bil qiyamah sholatuhu wa in saluhat saluha sayyidu amalihi wa in fasadat sayyidu amalihi. Kemudian kata hadis yang lain, inna awwalu ma yuhasabu bil abdu bi sholatihi wa in saluhat wa qatahat wa anjahat. Yang pertama hadisnya bermakna kunci besok di akhirat setelah kita menerima catatan tangan kanan, yakin kita menerima catatan hidup kita dengan tangan kanan. Kenapa rajin datang ke majlis taklim? Kemudian yang menerima dengan catatan tangan kiri di pada masa itu dia akan menangis. Catatannya akan diterima dengan tangan kiri. Insya Allah yang datang ke masjid ini, datang ke pengajian, nanti akan menerima catatan dengan tangan kanan, akan tersenyum. Alhamdulillah, catatan terakhir. Aku karyawan kaum Muhammadiyah. Untung aku jadikan orang kaum Muhammadiyah. Pimpinanku kepala sekolah mewajibkan datang ke pengajian. Kepala MSU, kepala rumah sakitku memerintahkan agar datang ke pengajian. Datang ke pengajian itu kunci surga. Ini taman surga. Ada sahabat yang ditanya, sudah rajin datang ke pengajian? Sudah rajin datang ke taman surga? Taman surga ya Allah, apa taman surga? Pengajian. Mana ada pengajian itu adalah taman surga. Barang siapa yang rajin datang ke taman surga, insya Allah masuk ke surga ya Allah. Lah karyawan AU, kepala sekolah, guru SD, guru TK Muhammadiyah, karyawan rumah sakit Muhammadiyah tidak ada datang ke pengajian, tidak pernah datang ke pengajian, rugi. Besok di akhirat menyesal. Ya Allah, saya rugi ya Allah. Sudah saya masuk organisasi yang mengadakan pengajian terus-menerus, saya tidak pernah datang ya Allah. Datang ke pengajian absen tok. Tanda tangan absen, mari absen, pura-pura ambil kopi, rokokan. Haram rokokan Pak. Benar Pak? Luput ucul. Jadi datang ke pengajian hanya rugi. Jadi karyawan Muhammadiyah tidak datang ke pengajian. Para jemaah sekalian, yang kedua, jadi barang siapa yang sholatnya baik, awal yang pertama dihisab adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka seluruh saya amali, maka baik seluruh amalnya. Wa in fasadat, jika sholatnya jelek, maka jelek seluruh amalnya. Dan yang kedua,
Yang berhasil di dunia ini bukan kaya, Pak. Bukan karena kita punya mobil banyak, bukan. Tapi kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian, bagaimana sholat perempuan? Memang ada hadis Nabi yang menyatakan sholat perempuan itu lebih baik sholat di rumahnya. Itu dulu awalnya ada seorang yang mohon maaf, pemainnya. Ada perempuan pemainnya. Kalau mungkin sekarang itu biasanya yang suka selfie. Biasanya ketemu Anies Baswedan, Anies tolong. Nah, beliau ada datang kepada Rasulullah, saya suka kalau sholat dengan jenengan. Oh, ada orang ini Rasulullah tahu. Terus beliau mengatakan, sholatmu itu lebih baik dari rumahmu. Ini hadis yang pertama. Kemudian ini dijadikan dalil oleh ibu-ibu. Oh, sholat perempuan lebih baik di rumahnya. Itu dulu. Setelah turun surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan sholat, bayarkan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang berarti maknanya bukan rukuk sendiri, ada bersama dengan orang-orang yang maknanya sholat berjamaah. Muncul hadis yang saya bacakan tadi, man sarrahu ayyaskura bu'atal jannah falyalzimil jamaah. Barang siapa yang ingin masuk ke tengah-tengahnya surga, rajin-rajinlah sholat berjamaah, termasuk ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini ada hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor hadis 58 dalam kitab Fathul Bari dan kitab Nurul Awatar juga di hadis nomor 286. Apa kata Nabi? Umirna antasjuda ala sab'an adim. Ya, mohon maaf. Inna afdalu sholatil mar'i, sesungguhnya yang afdal sholatnya perempuan itu fi baitihi, di rumahnya. Illa sholatal maktubah, kecuali sholat wajib. Hadisnya sahih. Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Jadi perempuan yang afdal sholatnya itu di rumahnya. Karena sholat sendiri boleh. Sholat sendiri di rumah boleh. Kadang-kadang kalau oleh ganjaran plus. Loh kok terkenang? Nabi yang mengatakan seperti itu. Sholat yang sendiri itu berat. Apa kata Nabi? Kama ja'a Fisananil Abi Daud, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ulfido ini dan hadis-hadis yang lain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, innal abda la yansarifu min sholatihi, sesungguhnya seseorang yang habis sholat dewi, walam yuktab lahu minha, tidak dicatat pahala baginya. Dan kalau begitu ya Rasulullah, illa nisfuha, kecuali separuhnya. Allahu Akbar. Allahumma barik baini wa baina khataaya kama barakta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan dosa-dosaku ya Allah dengan badanku ya Allah dan makhlukku ya Allah sejauh timur dan barat. Allahumma nakini minal khataaya kama innaka ghafurur rahim. Bukan. Yang kedua apa? Yang kedua kalimatnya Allahumma barik baini wa baina khataaya kama barakta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma sil min khataaya bika. Allahumma nakini minal khataaya kama innaka ghafurur rahim. Dan bersihkan dosa-dosa Allah ya Allah seperti bersihnya baju putih. Nah, ngomong seperti itu sudah tahu artinya, khusyuk. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kemuliaan panjenengan ya Allah yang maha mengatur alam ini. Kulo diatur panjenengan ya Allah. Kulo sakit salat diatur panjenengan ya Allah. Kulo sakit mangan diatur panjenengan ya Allah. Kulo punya cucu soleh diatur panjenengan ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin, Allah Ar-Rahmanir Rahim, yang maha kasih dan sayang. Kita ini dikasih dan disayang, diberi mata lengkap, tangan lengkap, semuanya lengkap, maha kasih dan sayang Allah. Maliki yaumiddin, tempat kembali di hari kemudian, pemilik pembalasan di hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami beribadah.
kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini ada kalimat ini siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di sini ada kode lam alif. Jangan berhenti di sini. Ini kitab tajwid. Kebanyakan imam-imam kita nggak ngerti. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ambil nafas. Kemudian dilanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, padahal ada kode lam alif. Jangan berhenti di sini, lanjutkan. Sampai lari goes mampu ambil nafas panjang. Nggak baca ayat ini, kadang-kadang diputus. Yang benar siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Paling dengar juga begitu kadang-kadang. Kalau baca surat sendiri, berarti yang lain itu jangan. Mari kita menghargai Al-Quran, karena siapa yang menghargai Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar, maka besok Al-Quran menjadi syafaat. Dia menjadi akan syafaat. Belajar. Kalau mau putus di belakangnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diulang ghairil maghdubi. Kadang-kadang ada makmum yang ngerotek. Bagian gaya yang diulang mau sih diulang. Karena nggak ngerti makmumnya. Di sebelumnya pernah ada imam yang nafasnya nggak panjang. Diputus dengan alaihim yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh seperti itu. Aturannya begitu. Ini menurut tajwid. Ahli tajwid sepakat seperti itu. Karena kalimat yang satu. Bukan orang-orang yang engkau murkai Allah dan bukan orang-orang yang tersesat. Siapa yang dimurkai Allah? Yahudi. Siapa yang tersesat? Nasrani. Yahudi ulamanya dianggap Tuhan, Nasrani nabinya dianggap Tuhan. Kemudian mereka sekalian sudah musuh. Tidak bisa kata nabinya sudah ini musuh. Illa nisfuha, kecuali dapat separuhnya. Kemudian illa sulusuha sepertiganya, illa rumuha seperempatnya, illa sulusuha seperenamnya, sampai terakhir illa usuha, kecuali seperduanya katanya. Makanya rajinlah ke salat berjamaah. Kita tidak khusyuk sholat dicatat sebagai orang yang khusyuk. Walaupun tidak khusyuk, kemudian dilipat gandakan 27 derajat. Besok yang khusyuk sempurna sholatnya sendirian, rajin sholat sendiri itu. Kemudian yang sholat berjamaah jauh. Yang sholat sendiri di sini derajatnya sholat yang khusyuk. Yang derajat berjamaah di atas 27 derajat. Padahal perjalanan 1 derajat di surga itu 500 tahun perjalanan. Jauh katanya. Orang-orang yang rajin sholat berjamaahnya itu dimudahkan rezekinya. Kita yang rajin sholat berjamaah dimudahkan rezekinya. Kemudian terus kurang 5 menit. Tambah saja lagi boleh? Boleh. Para jemaah sekalian, banyak yang sholatnya kurang diperhatikan. Apa sholatnya? Tadi malam ada sholat subuh di sini pakai masker. Tidak boleh. Sholat hidung harus nempel ke bumi. Dan alhamdulillah saya zaman COVID itu tidak pernah saya pakai masker. Walaupun pemerintah melarang aturanmu, ya aturanmu, saya ikut aturan Allah, aturan Rasulullah. Saya lebih takut pada aturan Rasulullah, aturan Allah. Saya tidak takut dengan aturan manusia. Insya Allah Allah mengatur hidup kita. Apa kata Nabi? La salata liman la yusibu
Sholatnya bagi orang yang saat sujud tidak menempelkan hidungnya ke bumi seperti menempelnya dahi kita ke bumi. Hidung dan bumi, hidung dan dahi sama, harus nempel ketika sujud. Contoh ya, Allahu Akbar, ini nempelnya. Dahi dan hidung, ada yang nungging, hidungnya tidak nempel ke bumi, tidak sah menurut hadis ini. Menurut madhab Syafi'i, ini kitab dari Imam Syafi'i, harus nempel dua-duanya, dahi dan mantuk-mantuk gak nempel tuh, tempel lo hidungnya. Sulit Ustaz, gak apa-apa, perjuangkan. Perlu pendidikan, perlu latihan. Ikuti sunnah Nabi. Dan alhamdulillah saya selama COVID gak ada masalah, gak ada COVID masuk. Kok pakai masker? Kalau pakai masker turunkan. Saya dulu banyak jamaah, kalau memang di tengah aturan di situ ada polisi yang jaga, gak pakai masker, gak boleh sholat berjamaah di masjid, turunkan ketika sholat. Tipu polisinya. Jadi hidung tetap nempel ke bumi. Ini sunnah muakkad. Para jamaah sekalian, la khallu bi utwin minha lam tusib salatun. Ini yang diperintahkan oleh Rasulullah, kita salat itu dengan 7 bagian yang harus nempel ke bumi. Yang pertama dahi dan hidung, yang kedua dua telapak tangan, yang ketiga lutut dan ujung jari. Kadang-kadang yang nempel bukan ujung jarinya tapi kukunya. Begini Pak kaki. Yang masih kukunya belajar, usahakan walaupun nanti ketemu jempol tok yang nempel. Karena sulit, karena belum belajar dari muda. Nempelnya kuku. Kata Nabi, ujung jarinya kaki kita. Kadang-kadang sholatnya biasanya ibu-ibu ketika sujud Allahu Akbar, lah ini nempel begini, bukan gini lah, putih kotor. Ada yang paling parah, saya ketemu di masjid, ada seorang jamaah tanya perempuan, Ustaz bagaimana sholatnya kalau dahinya ditempelkan? Putih ireng. Allahu Akbar, dosa begini. Ini di Surabaya, tidak sah sholatnya. Ingatkan ibu itu, kalau jenengan bersahabat dengan dia. Oh gitu Ustaz? Iya. Mari kita itibar Rasul. Kita dikatakan harus sunnah wal jamaah. Kemudian kadang-kadang sholatnya tidak tumanina. Kata buka semaun. Ada hadis Nabi dari riwayat Tirmidzi, ada riwayat Tabrani. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulun la yutimmu ruku'ahu yanquru fi sujudihi wa huwa yusalli. Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a, melihat rajulun, seorang laki-laki salat la yutimmu ruku'ahu wa yanquru fi sujudihi, dan sujudnya mematuk, tidak tumanina ruku'nya dan sujudnya mematuk. Kemudian apa kata Nabi? Wa huwa yusalli, dia sedang sholat. Waqala Rasulullah SAW, dan Rasulullah bersabda pada sahabat, jangan seperti itu ya. Mungkin ya Rasulullah, oh ya Rasulullah, wa mata hada ala hadihi, jika orang itu mati seperti itu, hada mata ghaira, hada mata ala ghairi millati Muhammad, maka dia matinya tidak mengikuti agama Muhammad. Baca Al-Fatihah, selesai baca surat Al-Qur'an, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Ada yang seperti itu? Ini tidak tumanina rukunya. Maka ketika ruku bernapas dulu. Allahu Akbar, bernapas dulu. Ambil napas, baru baca tasbih. Subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, riwayat Abu Dawud. Kemudian subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, riwayat Abu Dawud. Hadis yang lain yang lebih sahih, subhana rabbil azim, 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 subhana rabbil azim. Jangan. Rasulullah itu yang paling sering asra tasbihatin.
10 kali bacaan tasbih ketika membaca subhana rabbiyal Allahu akbar. Takbiratul angkat tangan itu ada beberapa macam. 1 takbiratul ihram. Kemudian kedua mau sujud Allahu akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Tapi makmum bila imam mengucapkan sami Allahu liman, wa idza imamu qala sami Allahu liman hamidah faqalu rabbana walakal. Makanya di Madinah sampai ada makmum komando makmum. Kenapa yang dari Indonesia biasanya ketika imam membacakan sami Allahu liman hamidah terdengar makmumnya itu sami Allahu liman hamidah. Salah. Sampai di Madinah, di Mekah itu ada komando makmum. Sami Allahu liman hamidah makmumnya. Kemudian ada komando makmum, Rabbana walakal hamd. Kan gitu ya, yang umroh atau haji. Nah ini begitu hadisnya. Di Indonesia makmumnya enggak niru imam. Imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya ikut sami Allahu liman hamidah, kan enggak ngikuti hadis. Ini berat. Untuk sholat itu masih jauh kita. Kemudian yang kedua, ini yang sholatnya tidak tumakninah, kemudian sujudnya yang kuru, kata Nabi, yang kuru itu mematuk, semerap mematuk, kayak ono panggil ayam, kayak ono jagung, ini mematuk namanya. Ada yang sujudnya Allahu akbar, Rabbil firli warhamni, Allahumma firli warhamni. Kemudian sujud lagi, Allahu akbar, lo mematuk. Salatnya tidak diterima. Dan matinya bukan mengikuti millah Muhammad. Berapa? Ini saya baca menurut hadis riwayat Tabrani. Hadisnya nomor 3840. Nanti kalau yang punya laptop besar atau HP-nya giganya besar, klik Maktabah Samilah, kitab Maktabah Samilah di YouTube, kemudian klik Tabrani, kemudian klik 3840 untuk hadis ini. Kemudian yang kedua ini peringatan untuk kita. Saya sudah berumur 60 tahun lebih. Bapak-bapak yang rambutnya putih, saya menang hitam karena apa? Saya pakai kemiri. Saya setiap bulan pakai minyak kemiri sehingga awet hitam. Ya ada sudah putih-putihnya sedikit. Jadi minyak kemiri itu promosi lah. Kita sebut namanya di promosi. Kemudian apa kata Nabi yang hadis yang kedua? Inna rajulu la yusalli sittina sanatan. Ada orang yang sholat 60 tahun. Orang yang sholat 9 tahun. Apa kata Nabi? Ma tuqbalu lahu sholatun, tidak diterima satu sholat pun. Jangan-jangan sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Rasulullah? La'allahu yutimmu ruku'an wa la yutimmu sujudan. Kadang-kadang dia tumakninah ruku'nya dan kadang-kadang tidak tumakninah sujudnya. Salah satu aja tumakninah, ruku'nya tumakninah, sujudnya buatan tidak diterima salatnya. Dua-duanya harus tumakninah. Atau yang kedua, wa yutimmu sujudan, atau sujudnya tumakninah wa la yutimmu ruku'an, sujudnya tumakninah. Karena pada tidak sujud ada doa, ada ajaran untuk berdoa. Akhirnya sujudnya lama, tapi rukuknya betul tidak diterima salatnya, kata Nabi. Hadis sahih dalam kitab Sahih ada pada nomor 2535. Nah banyak sekali saudara-saudara. Hadis riwayat Muslim pada hadis 482 an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun wa aktsirud du'a. Barang siapa yang salat, kata Nabi, ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa ketika sujud setelah bacaan tasbih. Kalau tasbihnya yang terakhir Rasulullah tahun ke-8 Hijriah merubah bacaan doa rukuk dan sujudnya yang awalnya subhana rabbiyal wa bihamdi, sujudnya subhana rabbiyal wa bihamdi dirubah ketika pengaluan kota Mekah, turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa lahu
Sudahkah melaksanakan? Untuk pas imamnya baca doa tasbih 10 kali. Allahu Akbar. Subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma qul subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma qul subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma qul subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma qul maksudnya dah enggak lali ta imamnya. Katanya ahlu sunnah wal jamaah sombong. Sunnahnya baca tasbih 10 kali gak tahu dikerjakan. Sombongnya mengaku ahlu sunnah wal. Nah sekali-sekali bila sholat sunnah seperti itu. Dan sering saya contohkan di masjid-masjid bila sholat qobliyah subuh ada berapa? 9 menit cukup. Kalau baca 10 tidak cukup 9 menit. Baca 7 saja. Rukuknya baca 7, sujudnya baca 7, kemudian 9 menit selesai. Sholat sunnah qobliyah subuh. Kalau 15 menit baca 10 itu. Kemudian ketika sujud perbanyaklah berdoa. Apa kata Nabi? Fa'akthirud du'a. Perbanyaklah berdoa ketika sujud. Setelah bacaan tasbih, subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma qul subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma qul subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma qul. Mintalah doa agar kita selamat masuk surga. Apa selamat masuk surga? Matinya dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Dan ibu-ibu dah senang Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Senangannya minta dunia, minta rezeki yang banyak. Isu tuku gelang sing penting itu, gelang emas ya. Biasanya yang dibaca doanya Allahumma rzuqna mahraja, Allahumma rzuqna mahraja, Allahumma rzuqna mahraja. Walaupun dalam posisi kali dikerjakan. Kalau jalur rezeki, Allahumma qini bihalalika an haramika wa bi fadlika amman siwa. Allahumma qini bihalalika an haramika wa bi fadlika amman siwa. Walaupun tulis dikerjakan itu jalur rezeki. Husnul khotimah ditinggal. Hubudun ya biasa kita dunia itu ibu-ibu. Kalau kita dunia itu ibu-ibu. Nah ini para sekalian, ini pentingnya kita belajar sholat yang benar. Kenapa? Ketika kita rukuk, ketika kita sujud, kalau kita perlama rukuknya dan perlama sujudnya, dosa-dosa kita berkuburan. Semakin lama rukuknya dan sujudnya, maka semakin banyak dosa-dosa kita berkuburan. Dulu pernah dikerjakan oleh ulama Muhammadiyah, Ustaz Abdul Rahim Nur di Sidoarjo, di Pondok Pesantren Siring itu, bila sholat tarawih itu lama. Rukuknya minimal 10. Pernah saya sampai ngitung nang lutut. Ben 10 gak ngantuk. Subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma qul 10. Baru ngantuk. Tapi gak ngomong, gak batal sholat. Terus saya teruskan. Subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma qul subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma qul subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma qul subhanakallahumma sampai 17 kali. Beliau rukuknya 17 kali bacaan tasbih, sujudnya 17 kali bacaan tasbih. Lama. Sholatnya jam 7, tarawih mulai jam 8 mulai, selesai kadang-kadang jam 10, jam 11. Itu yang pernah beliau contohkan. Sekarang nggak ada yang mencontohkan itu. Nggak telaten. Beliau hafal Quran, suaranya enak, ayatnya panjang-panjang. Kalau selesai tarawih kadang-kadang jam 11, kadang-kadang jam 12 beliau. Allahumma yarhamna dan yarhamna. Kemudian kadang-kadang sampai jam 11 malam pulang saya ke rumah, istri saya yang pertama, istri awal sudah meninggal. Allahumma yarhamna dan yarhamna. Pulang ke rumah karena tak terlalu malam, sampai tengah malam jam 11:30. Assalamualaikum, bukakan pintu. Salam. Ulah, bosan tak tahu. Umur sudah jam 9 lupa. Pak Rokim itu tadi sholatnya lali. Lali apa? Lali mandek. Allahu Akbar. Baca apa ya? Makmum tunggu dulu. Jangan langsung nyandak. Tunggu imam A. Barang siapa yang bersama dengan imam didoakan ribuan malaikat. Ketika waladhdallin, kadang-kadang makmum ada waladhdallin.
panjang. Karena barang siapa yang bersama imam sholatnya khusyuk bersama imam ayatnya panjang-panjang, maka sama dengan sholat semalam suntuk. Maqama ma'al imam hatta yansarifa, sapa isin sholat berjamaah sholat tarawih bersama imam sampai selesai, sampai witirnya nurut imam, maka dia sama dengan sholat semalam suntuk. Lahu qiyamul lailatin, maka baginya dapat pahala sholat semalam suntuk. Sudah dikerjakan sini Bu. Insyaallah besok tahun depan mungkin takwa apa jawab dan mengundang anak-anak yang hafal Al-Quran, tarawihnya berpanjang. Para jamaah sekalian, ketika sujud itu dosa berguguran. Apa kata Nabi? An Abdullah bin Umar, qala Rasulullah SAW, innal abda idza qama yusalli, sesungguhnya seseorang apabila sholat, utiya bidunubihi, maka diletakkan dosa-dosanya. Yang pertama, utiya bidunubihi wa wada'at alaihi rasihi wa atihi, diletakkan dosa-dosanya di pundaknya atau di kepalanya. Dosa-dosa diletakkan di sini. Wa kullama raka'a aw sajada usaqita anhu, maka ketika dia rukuk dan ketika dia sujud berguguran dosanya. Semakin lama kita rukuk, semakin lama kita sujud, maka semakin banyak dosa-dosa yang kita berguguran. Sudah terlalu lama. Oh ya, masih ngatur. Saya sampaikan di sini, bila ada kurangnya, ini separuhnya, mari kita kerjakan kapan-kapan berjumpa lagi. Dan catatan kita dari kitab bimbingan sholat ini, nah ini baru tak tuklik, ambil-ambilan semuanya, belum tuntas semua, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Nanti lama-lama juga blank, enggak ngefek. Mudah-mudahan ada faedahnya buat kita semua, karena kita sudah mendekati surga. Kok ngomong mendekati surga? Ini ada satu hadis riwayat Bukhari nomor hadis 6007. An Abdullah qala Rasulullah SAW, dari sahabat Abdullah, Rasulullah bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum, surga itu kita ambil menusuk orang-orang yang beriman. Min syirati na'ili, kita kotor de paling sandal. Paling sandal karena apa? Itu surga dekat dengan kita. Wan naru mithlu dzalik, tapi neraka yang juga dekat dengan kita. Tinggal pilih mana yang lebih dekat dengan surga. Datang ke pengajian atau nonton orkes di alun-alun. Sekarang hari ulang tahun 1 Juni ada orkesnya, artisnya Pak Hendro. Pilih yang mana? Datang ke pengajian atau nonton orkes di alun-alun bilang 1 Juni. Surga dekat, tapi neraka juga pilihan terserah kita. Ini mungkin cara pakai sampaikan kepada kita jadi dengan berdoa, mudah-mudahan kita berkumpul di masjid At-Taqwa hari ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan besok di surganya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, bila saya tidak masuk surga, kau tanyakan, ya Allah, dulu ada Ustaz Asrul pernah ngisi pengajian di At-Taqwa, ya Allah, kok tak kelihatan di surga? Dengan bisa memeriksa aku saya. Siapa tahu? Wah, ini baru 2 ayat. Saya habiskan dulu ayatnya, karena ayatnya 2 biar tidak berutang. Baru tadi Mudibina yang bertakwa afilu sholata, baru sampai afilu sholata. Yang ketiga ayatnya berbunyi wala takunu minal musyrikin, jangan dekat dengan orang musyrik, jangan jadi orang musyrik. Yang keempat minal ladzina farraqu dinahum, dan jangan dekat-dekat, jangan masuk golongan orang-orang yang memecah belah agamamu. Itu Al-Quran, baca enggak? Baca enggak terjemahnya? Bukan karangan saya, nanti kira aku tidak boleh ayat. Itu terjemahan Al-Quran dari Departemen Agama. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syiya'an kullu hizbin bima ladaihim. Dan jangan dekat dengan orang-orang yang akan memecah belah agamamu sehingga kamu terkotak-kotak, sehingga kamu terbelah-belah. Kullu hizbin bima ladaihim, masing-masing kotak mengaku paling benar sendiri. Guru yang paling mengaku paling benar sendiri itu Islam Jamaah. Disotok oleh Pak Harto muncul Islam Mangkul. Islam Mangkul disotok oleh Pak Harto muncul Islam Lengkap. Sekarang muncul lagi, masihkah dia ajarannya sama? Mengaku paling benar
sendiri. Muhammadiyah, NU, Persis, saling tungkar. Kadang-kadang Ustaz Muhammadiyah di sini NU. Gus Baha, Majelis Taklim Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, ada Darul Arqam di Malang, kadang-kadang undang Gus Baha dari NU. Saling kolaborasi, saling mengisi. Organisasi itu hanya wadah, bukan memecah belah. Tapi ada yang aliran yang mengaku paling benar sendiri, yang lain itu tidak Islam. Ada. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan seperti ini. Mari kita akhiri berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma astaqisna ala dinil Islam wa farna laliman. Allahumma astaqisna ala dinil Islam wa farna laliman. Allahumma astaqisna ala dinil Islam wa farna laliman. Allahumma anfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasiyuf al mustalifat wa sadaita mihana ma dahar min batan min baladina Indonesia khassa wa min muldal muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih ahwalana wa balligh ma yurdika amalana wa bil husna wa sadati ajalana wa bil husna wa sadati ajalana wa bil husna wa sadati ajalana. Allahumma ansur man nasratin wa qilna minka bil khair wa ya khairan nasirna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ihwanana al-mujahidin fi Suriah. Allahumma ansur ihwanana al-mujahidin fi Yaman. Allahumma ansur ihwanana al-mujahidin fi Pakistan. Allahumma ansur ihwanana al-mujahidin